Selamat sore adik-adikku semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya sore hari ini? Kak Marda percaya semuanya ada dalam keadaan yang sehat. Gimana kabarnya Kak Dol? Luar biasa. Gimana kabarnya Puji Kak Dol? Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita sore hari ini adik-adik? Pasti ada. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, persiapkan dirinya. Rapikan diri kalian. Siapkan Alkitabnya di samping kalian. Dan kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita akan mulai. Yuk semuanya berdiri. Kak Marda ajak kita semua berdiri. Kita memuji Tuhan, bersyukur karena sore hari ini kita boleh datang dalam ibadah kita. Kita naikkan pujian Selamat Sore Bapa, karena Dia sudah pelihara kita sepanjang hari ini. Musik Kakak Tirsa. Baik adik-adik, masih sikap berdiri semuanya. Yuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan kita berdoa. Kak Marda yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada sore hari ini kami merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap adik-adik kami yang ada di rumah, yang menyiapkan diri mereka untuk mengikuti ibadah. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan berkati juga untuk setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang Tuhan pakai melayani kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Capek nggak? Nggak ada capek kalau untuk Tuhan Yesus. Masih berdiri ya? Yuk kita naikkan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Musik Kakak Tirsa. Siap ya? Ku daki-daki gunung yang tinggi.
Baik adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk siapkan persembahan yang sudah diberikan oleh mama papanya. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Musik Kak Tirsa. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa, bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Untuk itu silakan Kak Maria yang akan pimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik, siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, Kak Maria yang bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana kami anak-anak-Mu telah memberikan sebagian dari harta kami untuk persembahan padamu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna dalam pelayanan dan pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa berkati kedua orang tua kami yang telah memberikan persembahan itu kepada kami. Berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Beri mereka kesehatan, kekuatan selalu. Inilah doa syukur kami Bapa, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap dong dengar cerita firman Tuhan yang seru? Oke, pastinya supaya jangan ada yang ganggu saat kita mendengar firman Tuhan. Kak Marda ajak kita berdiri, kita naikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus aku sirami jiwaku berbuah, lebih besar buahnya, lebih besar lagi, berbuah, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, lebih besar lagi, lebih besar, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Haleluya. Baik adik-adik, mari semuanya siap untuk dengar cerita.
Untuk itu, untuk doa dan cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Violet. Disilahkan. Salam, selamat sore adik-adik yang diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau ajak kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari dengan sikap hormat, sikap yang mengasihi Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, dan tidak boleh ganggu orang yang di kiri kanan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh meluangkan waktu kami. Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati ibadah, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, bahkan semua orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan firman-Mu yang akan kami dengar, akan kami simpan di dalam hati kami, dan beri kami hati yang taat sehingga kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala, pakai Ibu Gembala untuk menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu Tanjung 5. Inilah doa kami, syukur kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah disiapkan? Ya, mari kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur nomor 51. Mazmur nomor 51 ayat yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur nomor 51 ayat yang ke-7. Ya, mari kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat 1, 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, bagus ya. Nanti dibaca ulang-ulang supaya paham maksudnya. Ya, nah, Ibu Gembala mau menyampaikan firman Tuhan berdasarkan ayat yang sudah kita baca. Nah, temanya apa Ibu Gembala? Temanya waktunya mandi. Wah, mandi. Iya, mandi. Adik-adik, di masa pandemi ini kita harus sering cuci tangan. Kita harus sering mandi. Nah, kalau keluar dari rumah habis berolahraga pasti disuruh mandi oleh bapak mamanya, ya kan? Nah, kalau tidak disuruh mandi, pasti kondisinya kotor, keringatan, dan lain sebagainya, ya kan? Apalagi tuh yang keringat-keringat pergi main sepeda, kotor sekali, gitu kan? Nah, tema kita waktunya mandi. Nah, bagus ya temanya. Nah, kenapa temanya waktunya mandi, Ibu Gembala? Nah, adik-adik, kalau kita mandi, gitu kan? Berarti kita dalam kondisi kotor, mungkin dari ladang, mungkin habis bermain, mungkin habis apalagi ya, olahraga, gitu kan. Jadi kondisi kita tuh kotor, keringatan, gitu kan, baunya apek. Nah, pasti itu tujuan kita mandi, yaitu supaya bersih, tidak ada lagi bau keringat. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mandi, pasti kita merasa lebih bersih, lebih segar, lebih lebih sehat, gitu kan? Nah, karena ketika kita mandi, kotoran itu sudah kita sabun sehingga dia mati, dan ketika kita siram, kotoran itu pasti terbuang dan hanyut.
bersama dengan airnya, gitu kan? Nah, ketika kita sudah mandi, bersih yang kita rasakan. Akhirnya kita dapat tenang, segar kan? Nah, adik-adik, waktunya mandi. Ketika adik-adik sudah mandi, pasti orang tuanya senang. Nah, berhubungan dengan itu, mandi tadi tuh sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan supaya bersih, ya? Nah, di dalam firman Tuhan, bukan kita mau belajar cara mandi, bukan Ibu Gembala menyampaikan itu. Yang Ibu Gembala mau sampaikan adalah jika adik-adik mandi, pasti akan menjadi bersih. Nah, lebih daripada itu, bersih yang dimaksudkan di dalam Alkitab, gitu kan? Bukan bersih menggunakan sabun, tetapi bersih ketika Tuhan menguduskan kita, ya, dalam kehidupan rohani. Dalam kehidupan rohani, adik-adik, kotor itu diibaratkan, ya. Tetapi yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah kotor sama dengan dosa. Semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Banyak sekali perbuatan dosa, mencuri, berbohong, punya pikiran yang tidak baik, suka pukul teman, suka marah sama kakak, sama adik. Banyak ya. Banyak sekali perbuatan dosa, ngomong yang tidak baik, gitu kan? Banyak sekali perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika adik-adik melakukan semua perbuatan itu, adik-adik itu dalam posisi yang kotor, gitu kan? Nah, seperti sebelum mandi tadi, kita itu kotor kalau kita sudah melakukan dosa. Nah, ketika adik-adik sudah melakukan dosa, lalu seperti apa kita harus membersihkannya? Bukan dengan sabun. Cara membersihkan dosa hanya satu. Apa tuh? Nah, caranya yaitu kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu datang mengakuinya, ya kan? Datang berdoa, datang bertobat di hadapan Tuhan, mengakui. Ketika adik-adik mengakuinya, berarti adik-adik siap untuk dibersihkan. Adik-adik siap untuk dimandikan dengan pembaharuan, dengan kuasa Tuhan yang baru, gitu kan? Nah, adik-adik, ketika adik-adik datang mengakuinya, adik-adik harus mempersiapkan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Artinya, kalau adik-adik datang mengakui, contohnya, saya mengaku mami, papi, gitu kan? Atau sama bapak gembala, ibu gembala, aku ndak mau mencuri lagi. Aku ndak mau jadi anak yang melawan lagi. Aku ndak mau jadi anak yang durhaka sama orang tua, dan lain sebagainya. Kalau adik-adik datang mengakuinya, berarti adik-adik itu siap disucikan, dimandikan dengan kuasa Tuhan yang baru. Nah, adik-adik datang mengakui itu. Setelah itu baru kita berdoa bersama, gitu kan? Kita minta ampun sama Tuhan, adik-adik minta ampun sama Tuhan, kita semua, saya, semua kita minta ampun sama Tuhan. Karena dosa itu setiap waktu kita lakukan dan itu akan pasti ada. Nah, caranya seperti apa? Datang kepada Tuhan mengakui. Jangan ada yang tersembunyi lagi. Ketika adik-adik sudah mengakuinya dan sudah berdoa, sudah bertobat, artinya sudah bertobat itu tidak akan mengulanginya lagi. Gitu kan? Tidak akan mengulangi dosa lagi, tidak akan berbohong lagi, tidak akan mencuri lagi, dan semua perbuatan yang lain tidak akan dilakukan lagi. Itu artinya pertobatan. Nah, ketika adik-adik sudah bertobat, nah, pasti ada kuasa yang keluar, ada semangat yang baru, ada keyakinan yang baru bahwa Tuhan telah mengampuni.
ya kan? Kita tidak merasa malu lagi sama Tuhan. Kita tidak merasa kotor lagi. Kita merasa bersih seperti sudah cuci pakai sabun tadi, kan? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Adik-adik, ketika melakukan dosa, jangan takut datang sama Tuhan. Jangan malu mengakuinya. Ya, sama orang tua di rumah, sama bapak gembala, ibu gembala, sama guru-guru sekolah minggu. Jangan malu, ya, karena Tuhan Yesus mau menerima, mengasihi adik-adik dan saya dan kita semua. Ya, adik-adik harus selalu bersih. Adik-adik harus selalu sehat. Adik-adik harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna. Ya, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang mengasihi Tuhan, jadilah anak yang diberkati. Ya, selamat menikmati hadirat Tuhan. Kiranya adik-adik dikuatkan dan jangan takut untuk mengakui kesalahannya supaya hidup kita bersih, supaya kita boleh melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kita kotor, kita tidak akan bisa melihat berkat Tuhan itu. Kalau kita dalam dosa, biar kita berdoa, Tuhan tidak akan menyatakan itu kalau kita belum mengakuinya. Ya, jadi adik-adik mau diberkati, mengakui dosamu, maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menguduskan engkau. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati dan semangat. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Ya, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi, mengampuni kami. Tuhan Yesus, jikalau ada anak-anak sekolah minggu yang mengakui segala dosa mereka di hadapan-Mu, mengaku terhadap orang tua, terhadap guru-guru sekolah minggu, dan mungkin ada yang diam-diam berdoa di rumah, Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu, ampuni mereka Tuhan, layakkan mereka untuk dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan akan memberkati, membaharui kehidupan adik-adik sekolah minggu dan kami semua. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur boleh menikmati ibadah ini. Dan kami akan bubar dari ibadah ini. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati semua adik-adik sekolah minggu, baik yang belajar, yang beraktivitas dalam sepekan. Tuhan jaga dan lindungi kami, Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Bye, sore.